Usai tak lagi dukung Anies dan keluar dari koalisi perubahan, Demokrat kini mencari mitra koalisi baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal kode yang dilempar sejumlah politisi Demokrat ke PD Perjuangan. Seberapa besar peluang Demokrat merapat ke PDIP? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat petang, Mas Toto. Selamat petang, Mas Ibrahim. Mas Toto, awal kode dari SBY pujian terhadap Ganjar dan juga Prabowo. Kemudian kemarin Mas Ahaye singgung nama Soekarno di pidatonya. Terakhir, Benny Kaharman menyebut Megawati tidak pernah jahat. Apa yang Anda baca dari komunikasi dari elit Demokrat ini, Mas Toto? Iya, sebetulnya kalau kita tarik ke belakang lagi, ini bukan baru saja terjadi setelah perpecahan koalisi perubahan ya, ketika Demokrat akhirnya memutuskan diri untuk tidak bergabung lagi dengan koalisi perubahan. Tapi kalau kita lihat sebelumnya misalnya sudah ada pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Itu punya nilai bobot lebih besar dibandingkan dengan pertemuan partai-partai lain karena dalam sentimen historis banyak yang mengatakan hampir tidak mungkin partai ini bahkan untuk membuka komunikasi. Yang kedua, kita juga pernah lihat bagaimana ada ucapan atau tweet simbolik ya dari Pak SBY yang mengutarakan di dalam kereta beliau ada bersama dengan Pak Jokowi, ada bersama dengan Ibu Mega juga menuju ke satu tempat. Saya pikir itu kan sebuah bahasa simbolik, menunjukkan keterbukaan bahkan keinginan dari Pak SBY untuk bersama dengan Ibu Mega. Walaupun konteksnya saat itu belum tentu kita bisa sebut dalam konteks koalisi Pilpres karena saat itu Demokrat masih dalam barisan koalisi perubahan. Jadi kalau dilihat dari sisi itu menurut saya memang terlihat sekali bahasa komunikasi terutama yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat memang ada keinginan untuk kemudian bergabung dengan koalisinya Mas Ganjar. Dan kalau kita baca dalam situasi aktual, hal-hal yang tadi Mas Ibrahim sebutkan saya pikir menjustifikasi apa yang tadi saya ceritakan jauh ke belakang. Nah, kalau kita lihat lebih ke belakang lagi pun, kenapa sih misalnya cenderung lebih ke Mas Ganjar dibandingkan dengan Pak Prabowo? Walaupun misalnya PD Perjuangan dengan Demokrat ini cenderung tidak dalam satu barisan selama 20 tahun ya kalau kita lihat. Karena memang kalau kita baca bagaimana persepsi mengenai konflik yang ada di antara dua partai ini, PD Perjuangan dengan Demokrat, mereka tidak berbeda secara ideologis dalam konteks ekstrim seperti PKS dengan PD Perjuangan, atau misalnya ada tuduhan-tuduhan yang sifatnya konfliktual ya, misalnya seperti terjadi antara Nasdem dengan PD Jadi Perjuangan. peluangnya rekonsiliasi besar antara Megawati dan SBY di sini. Ya, kalau kita lihat sangat mungkin statement dari Mbak Puan pun tetap membuka kemungkinan. Memang tinggal kata kuncinya adalah di Ibu Mega dan Pak SBY. Saya pikir kalau ada pertemuan yang terjadi di antara kedua sosok tersebut, bukan hanya dalam konteks pilpres loh. Ini kita akan melihat sebuah kesejukan dalam konteks yang lebih besar rekonsiliasi bangsa antar dua tokoh bangsa yang memang bisa dianggap paling senior saat ini. Walaupun tadi tokoh bangsa bukan konteksnya pilpres, tapi kan bisa saja ini berpengaruh pada elektoral nih Mas Toto. Kalau hitung-hitungannya, gambarannya, efeknya lebih banyak bagi Demokrat itu kemana ketika merapat ke Ganjar atau ke Prabowo nih Mas Toto? Iya, saya pikir keduanya bisa dikatakan dalam posisi berimbang ya, karena partai ini kan kita tahu partai yang memang cenderung garis komandonya ini terpusat pada nama Yudhoyono. Jadi ketika Mas Ahaye dan Pak SBY sudah memutuskan, saya pikir secara otomatis mereka tidak terlalu sulit untuk menyulitkan barisan. Apalagi kalau dibingkainya dalam konteks rekonsiliasi besar yang saya pikir sulit untuk ditolak oleh siapapun. Tetapi kalau memang dilihat dari sisi waktu, alangkah baiknya memang andai kata pun ada keinginan masuk ke dalam koalisi Mas Ganjar, sebelum kemudian dikeluarkan nama cawapres Mas Ganjar, lebih baik kemudian Demokrat sudah masuk dalam barisan koalisi ini. Sehingga kemudian tidak terlihat sebagai partai yang menginform belakangan, tapi menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis pada saat nama capres dan cawapres diumumkan. Saya pikir itu momen yang tepat sebelum nama cawapres dari Mas Ganjar diumumkan. Oh, tapi ini ada simbiosis mutualisme nggak bagi yang sedang dicarinya, misalnya Ganjar dan juga Prabowo-nya ketika Demokrat merapat nih? Hitungan elektoralnya bagaimana? Sudah tentu ketika kita berbicara pertarungan yang cenderung ketat, dengan masuknya Caimin ke dalam barisan Mas Anies yang bisa menopang kelemahan Mas Anies di Jawa Timur kan pertarungan cenderung lebih merata nih sekarang. Ada variabel komplementer yang sudah dimiliki oleh sosok yang paling lemah dalam hal ini Mas Anies dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar. Dalam konteks itu, masuknya satu partai baru itu akan sangat berpengaruh. Jadi dalam konteks ini Mas Ahaye punya harga mahal juga
menurut saya, terutama buat konteks persaingan ketat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Dan ketika berbicara mengenai keuntungan buat Demokrat, memang harus diakui mungkin saat ini preferensi pemilih Demokrat cenderung lebih mudah menerima Pak Prabowo karena 2 pemilu Demokrat tanda kutip mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau dalam konteks narasi besar rekonsiliasi itu bisa dibunyikan di hadapan publik konstituen, itu menurut saya bisa menjadi sebuah booster baru ya. Bukan hanya buat Partai Demokrat, tapi terutama buat PDI Perjuangan. Mas Toto, tapi masih bisa nggak sih untuk saat ini, di momen saat ini, Demokrat propose AHY sebagai bacawa pres bagi keduanya misalkan, masih memungkinkan tidak atau bisa menurunkan daya tawarnya saat ini? Dalam konteks keinginan pasti ya akan dicoba untuk menawarkan Mas AHY sebagai cawapres dan memang elektabilitas Mas AHY juga mumpuni. Tetapi kalau dalam konteks timing atau kemudian bicara konstelasi terkini, saya pikir Partai Demokrat juga cukup menyadari sikapnya harus lebih realistis karena dia akan menjadi partai yang belakangan masuk, entah itu kepada koalisi Mas Ganjar atau koalisi Pak Prabowo. Dan itu membutuhkan sebuah kesepakatan dari partai-partai yang misalnya sebelumnya sudah masuk dan merasa sudah berjibaku sebelumnya. Saya sih melihat Demokrat mungkin akan berpikir lebih dalam konteks jangka panjang. Umur Mas AHY juga masih sangat muda, masih banyak kesempatan untuk pemilu-pemilu berikut. Dalam konteks power sharing, saya pikir mungkin bargainingnya lebih kepada power sharing untuk bicara menteri dan jabatan lain, tapi tidak untuk memaksakan diri untuk level cawapres. Kemarin kan sempat disinggung juga soal Jokowi ini peluangnya kalau menurut Anda peluang lebih banyak kemana nih untuk saat ini Demokrat merapatnya dan timingnya kapan sih lebih baiknya kalau menurut Anda nih, Mas Toto? Ya tadi, sebenarnya ini kan masuk pertanyaan pertama tadi, Mas Ibrahim. Kalau menurut saya narasi besarnya malah akan menjadi sebuah wow effect ketika Demokrat masuk ke dalam koalisi Mas Ganjar. Karena tadi ada narasi besar yang lebih dari sekedar berbicara mengenai kondisi aktual, lebih dari sekedar berbicara mengenai power sharing, tapi sebuah rekonsiliasi dari sentimen historis yang selama ini dianggap menjadi menjadi cacat lah secara sentimen historis baik untuk PDI Perjuangan ataupun Demokrat. Dan kapan waktunya tadi, ketika kemudian Demokrat bisa masuk sebelum penentuan dari cawapres, entah itu koalisi Mas Ganjar atau Pak Prabowo, saya pikir kotel efek juga tetap akan bisa didapatkan, walaupun tidak sebesar ketika Mas AHY bisa menjadi cawapres. Dan kurang dari 2 bulan nih pendaftaran Capres-Cawapres akan segera dibuka. Tentu harus berkejaran juga dengan waktu. Terima kasih Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.